Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, gimana, sehat semuanya? Insyaallah ya. Mohon maaf nanti Pak Suwanda lagi mengatur supaya bisa tampil slide-nya. Walaupun slide-nya dari makalah yang saya susun. Bapak Ibu, ibu-ibunya ada ayah tadi pangkat? Ayahnya. Walaupun ibunya kena hisab. Bahwa alhamdulillah di sore malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, kemudian memakmurkan masjid, dan mudah-mudahan selama Bapak Ibu tinggal di Masjid Nurul Jamil ini sambil mengikuti kajian, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, keberkahannya, dan tentu saja maghfirahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat terakhir, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu, gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah, wasabiru, diulangi lagi tuh, dan tingkatkanlah kesabaran, warabitu, dan senantiasa siap siaga, wattaqullah la'allakum tuflihun ya. Jadi Bapak Ibu, itu ayat terakhir surat Ali Imran. Bapak Ibu, ayat keberapa surat Ali Imran terakhir? Sudah hatam ya kayaknya banyak ya. Ayat ke-200 pokoknya ya. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita futur di dalam menjalankan ketaatan ya. Di antara meningkatkan kesabaran dan waspada senantiasa untuk terus ketaatan, itu diantaranya adalah Rasul menjelaskan intidharus sholat ba'da sholat. Jadi Bapak Ibu yang nunggu waktu sholat dengan sholat yang lainnya termasuk ribat ya. Jadi senantiasa menjaga nilai-nilai ketakwaan. Mudah-mudahan Bapak-bapak termasuk di antara yang disebutkan Al-Quran sebagai yang senantiasa ribat ya. Bapak Ibu, saya diamanahi untuk menjelaskan tentang persiapan sahur Ramadan. Sebelumnya saya mau nanya, ada yang pernah lihat kalender baru tahun 2023? Insya Allah sahur pada tanggal berapa Bapak? Terus persiapan teh. Pak Ketua DK meminta ke saya, pokoknya Pak Ustadz, bulan Januari persiapan Ramadan. Jadi luar biasa itu, sudah mempersiapkan, membekali jamaah tentang Ramadan ya, karena itu yang utama Bapak Ibu. Jadi kita beramal dengan ilmu ya. Rasul pernah bersabda ya, rajulun faqihun khairun min mi'ati abidin. Seorang yang faqih, seorang yang paham terhadap sesuatu, terhadap syariat dalam hal ini, itu lebih baik daripada 100 ahli ibadah ya. Jadi tentu saja Bapak Ibu sekalian ya, mudah-mudahan diantara kita termasuk diantara yang disabdakan Rasul ya, berusaha untuk paham terkaitan dengan ibadah ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita paham dalam ibadah, insya Allah kemungkinan besar ibadah-ibadah kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala ya.
Oke, sekarang kita akan bicara tentang saum Ramadan. Bapak-bapak, makalahnya dapat ya? Insya Allah, ini saya susun terkait dengan saum Ramadan. Makalah ini Bapak Ibu saya sarikan dari kitab ini, Zadul Ma'ad. Jadi kitabnya kitab Zadul Ma'ad ada 10 jilid. Ini jilid yang kedua yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Az-Zawziyah. Ya. Ada ringkasannya lagi, yang itu Hadyu Rasul. Bapak Ibu, Hadyu Rasul mah petunjuk Rasul dalam saum ya. Diringkas dalam Zadul Ma'ad, diringkas kana PDF abi tasan gaduh kitab Hadyu Rasulna mung sajilid sama. Tapi milarian di Indonesia pesan kapendang ya. Ini saya memprintkan dari PDF-nya ya. Terus ku abdi Bapak Ibu disarikeun jadi sekecil ya. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih, udah saya susun ya. Puasa adalah menahan jiwa dan syahwat serta memisahkannya dari hal-hal yang telah menjadi kebiasaan jiwa dan mengimbangi kekuatan syahwatnya. Jadi saya terjemah dari kitab aslinya ya. Untuk bersiap menyambut puncak kebahagiaan dan kenikmatan bersama Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Saum dapat mengingatkan akan keadaan fisik yang kelaparan, menyempitkan jalur lintas setan seorang hamba. Salah satunya dengan menyempitkan jalur makan dan minuman. Mengekang kekuatan anggota badan dari kebiasaan yang membahayakan di dunianya. Menenangkan setiap anggota badan dan setiap kekuatan yang liar dengan mengekang dengan kekangannya. Jadi Bapak Ibu, maksudnya saum adalah syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada setiap umat. Bapak Ibu. Jadi perintah saum itu tidak hanya kepada umat Rasulullah SAW, tapi perintah saum itu disyariatkan pula kepada umat-umat sebelum Rasul, sehingga saumah termasuk dalam kaidah usul fikih sar'u man qoblana, syariat sebelum Rasul yang oleh Rasul terus diadaptasi dan disyariatkan kepada umatnya. Apa bukti Bapak Ibu kalau saum itu tidak hanya kepada umat Rasulullah? Bapak Ibu pernah mendengar adanya saum Daud ya? Berarti kan saum Daud itu saum yang dilakukan oleh Nabi Daud ya. Saum Daud. Nah, saum Daud itu berarti Nabi Daud saum. Sehingga Rasulullah SAW menjadikan saum Daud sebagai saum sunnah. Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi, syariat umat-umat terdahulu yang dilanjutkan oleh Rasul diantaranya adalah saum ya. Bapak Ibu, Ustaz apa? Ya, alhamdulillah. Biasa nih. Ya, teman-teman. Nah, ayah apanya? Oke, kita lanjutkan ya. Ini saya sapa dulu Bapak Ibu yang ada di rumah. Semoga Bapak Ibu yang ada di rumah juga diberikan kesehatan dan keafiatan ya. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Puasa memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam memelihara anggota badan yang nampak dan kekuatan batin, melindungi dari pencampuran yang mendatangkan zat perusak, di mana zat itu mampu menguasainya niscaya akan merusaknya. Puasa berfungsi pula mengeluarkan zat-zat buruk yang menghalangi kesehatan. Maka puasa memelihara kesehatan hati dan anggota badan sekaligus mengembalikannya kepada apa-apa yang telah dirampas tangan-tangan syahwat. Ia adalah penolong paling besar atas dasar ketakwaan.
Karena hikmah yang besar banyak di antara kalangan umat Islam yang berat melaksanakannya. Jadi Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, puasa itu memiliki banyak hikmah. Baik itu untuk hikmah kesehatan fisik kita maupun kesehatan ruhani kita. Jadi Bapak Ibu, dalam kesehatan fisik, saum diakui dalam dunia kedokteran salah satu di antara cara-cara untuk bisa sehat itu adalah dengan saum, ya. Dan dengan cara kesehatan rohani juga terbukti. Orang yang saum biasanya lebih tenang dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah merasakan yang namanya saum. Bapak Ibu pernah mendengar kisah, ya, kisah tentang salah seorang raja Nasrani mengirim seorang tabib kepada Rasul, Pak Ibu ya. Jadi kisahnya Bapak Ibu bisa lihat dalam kisah tarikh ya. Rasulullah SAW pernah dikirim seorang tabib dari penguasa Nasrani, ya, untuk membersamai Rasul dan para sahabat kurang lebih selama 6 bulan. Bapak Ibu, tabib Nasrani ini tinggal di Madinah, hidup mulajamah dengan Rasul dan para sahabat. Pekan pertama tidak ada seorang pun yang berkunjung untuk berobat ke tabib Nasrani. Jadi Bapak Ibu, dalam sejarah disebutkan tidak ada seorang pun pekan pertama tuh, tidak ada yang seorang pun yang datang ke tabib ini untuk berobat. Ya. Kemudian dia berpikir, mungkin karena saya baru sepekan belum ada yang tahu. 2 pekan tidak ada sahabat yang berobat. Sampai sebulan. Ketika sebulan tidak ada yang berobat. Wah, penasaran. Kemudian dia berputar keliling ke sekitar Madinah. Apakah khawatir jangan-jangan orang Muslim tidak mau berobat kepada orang Nasrani gitu? Ya, kan di orang mah kadang-kadang lebih hadian kena rumah sakit non Muslim daripada Muslim ya. Nah, Bapak Ibu, si tabib Nasrani ini penasaran, mungkin karena saya Nasrani sehingga orang Muslim gak mau berobat. Untuk membuktikan kepenasarannya, dia juga keliling ke sekitar Madinah. Bapak Ibu, di sekitar Madinah sehat, tidak ditemukan yang sakit. Bapak Ibu, dia penasaran, tunggu bulan kedua, keliling lagi, sehat. Akhirnya Bapak Ibu, dia datang ke Rasul dan bertanya, "Ya Muhammad, saya sudah 2 bulan tinggal di Madinah bersama engkau, tapi tidak ada seorang pun di antara umatmu yang berobat. Pertama saya suudzon, mungkin karena saya non muslim, umat Islam gak mau berobat. Tapi saya buktikan keliling, pas keliling tidak ada yang muslim yang sakit." Ya Pak Ibu, kamu norombekeun mahnya, Bapak Ibu norombekeun ka dokter teh? Henteu nya ka norombekeun mah. Atau norombekeun ya bisulan, saya yakin enggak ya. Nah, sehingga tabib Nas ini dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, apa resepmu sehingga engkau dan para sahabat bisa sehat?" Bapak Ibu, bagaimana jawabannya? Ada yang tahu nggak? Ya, ada yang pernah baca kisah itu? Ya. Rasul menjawab, "Ini ummatun, sesungguhnya adalah aku ini umat. Aku makan sebelum
Apa Bu jawabannya Pak? Aku makan sebelum datang lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Jadi apa Ibu ya? Itu jawaban Rasul. Aku ini makan sebelum datang kenyang. Dan aku berhenti makan sebelum kenyang. Gitu ya. Jadi makan sebelum datangnya lapar, maaf, dan berhenti makan sebelum kenyang. Itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW dan para sahabat diberikan kesehatan walafiat. Pak Haji Dauman, ya, keturunan Pak Haji ya. Nah, ya, kita lanjutkan lagi ya, Bapak Ibu. Jadi Rasul dan para sahabat itu sehat. Kenapa? Karena makan. Kalau makan ketika sebelum apa? Pas mau makan saja, dan berhenti sebelum terjadinya kenyang. Karena itulah Bapak Ibu, Rasul dan para sahabat sehat walafiat. Bahkan Rasul itu teriwayatkan sakitnya hanya menjelang kewafatannya, gitu ya. Ya Rasul mah sakitnya menjelang kewafatannya. Jadi sangat bugar fisiknya. Bahkan Bapak Ibu, Rasul itu mana yang kita tahu sering laparnya atau sering kenyangnya Pak? Sering laparnya. Rasul itu justru dengan para sahabat sering laparnya daripada kenyangnya. Pabalik yang kurang. Urang mah sering waragna. Dulu mah seingat saya Bapak Ibu ya, duka di desa Minten. Dulu mah anak-anak itu sakit atau anak-anak itu nangis kalau tidak ada makanan. Betul tidak Pak? Lama saya dulu dengan ya saudara-saudara, karena terbatas makanan kadang-kadang nangis karena teh tuangan. Ya nak mah Pak Ustadz Imran tibalik kan justru ada dan budak alim taruan gitu kan ya. Anaknya itu sampai dikejar-kejar supaya makan, mereka nggak mau gitu ya. Saking banyak yang mungkin makanan. Bapak Ibu, jadi itu. Jadi Rasul itu dan para sahabat berhenti makan sebelum kenyang dan baru makan ketika ada rasa lapar. Jadi menurut kedokteran Bapak Ibu, makanan itu baru sempurna. Bapak Ibu boleh ditanya ya. Menurut kedokterannya pernah saya tahu, makanan itu baru sempurna tercerna oleh tubuh kita sekitar katanya 7 sampai 8 jam, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu makan misalnya jam 7 pagi sarapan, tambah 7 seberapa? 7, 8, 8, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 ya. Baru sempurna tuh. Ya. Nanti makan lagi, tambah 7 jam lagi. Ya. Berarti jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ya, itu sempurna selesai. Kalau kita seperti itu enggak Pak Haji? Kayaknya enggak ya. Jam 7 sarapan, jam 10 ayo nagih deh, jam 8 nagih kurang jajan lagi lah ya. Jam 12 makan siang. Terus jam 4 asar snack deui, nya istirahat tuh istirahatnya ya. Jadi sehingga lambung kita terus ya, wajar saja ketika tidak sempurna penguraian akhirnya jadi nawan Bapak Ibu. Jadi lemak dan segala gitu ya. Jadi Bapak Ibu makanya Rasul pernah bersabda summu tasihu. Nah, sehingga disebutkan di sini di antara hikmah saum itu secara fisik kita memberikan kesehatan. Kenapa? Karena kalau kita misalnya sahur jam seberapa? Jam 4 ya. Kalau tambah 7, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 kan? Kan kita kosong tuh, ya. Kemudian istirahat 1, 2, 3, 4, 5, 6 jam berarti perut kita istirahat. Ya hanya apa istilahnya? Hanya menguraikan sisa-sisa makanan. Sehingga wajar moal aya anu namina naon Pak? Residu dalam tubuh gitu ya, karena terurai Bapak Ibu. Sehingga wajar kalau Rasul bersabda summu tasihu. Cung di dia aya anu sering saum daun. Nah, Pak Ustad, nah kudu nyauman pa daun.
padodo kita peranjauman abdi gitu ya, salah terus ya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, itulah Bapak Ibu antara saum dari segi fisik ya. Kalau dari psikis Bapak Ibu, saum itu diantaranya tadi dapat meredam ya, bahkan seorang yang syahwatnya tinggi kemudian dia belum sempat dan belum mampu menikah, diantaranya kan dianjurkan untuk saum. Bapak Ibu lihat di sini ya, perhatikan di hadis yang saya buat di sini. Awal Rasulullah SAW Bapak Ibu ke Madinah itu tidak, jadi syariat sauman Bapak Ibu tidak langsung seperti syariat sholat. Jadi kalau sholat itu ketika di Mekah itu sudah sholat Pak, ada perintah kan. Tapi saumah justru pada tahun kedua, jadi itu langsung Pak saumah. Jadi setelah Rasul menguatkan tauhidullah kepada para sahabat, mengesahkan Allah, baru sholat, setelah itu baru saum. Jadi kewajiban saum Ramadan itu pada tahun kedua hijrah. Pada tahun sebelumnya mah tidak wajib saum ya. Lihat di sini hadisnya ya. Ibnu Jarir an Mu'adz bin Jabal. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Qala berkata, Mu'adz bin Jabal berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke Madinah, fasawma yauma Asyura. Rasul saum ketika di Madinah saum apa? Asyura. Saum Asyura saum tanggal keberapa? 10 Muharram ya. Wa salasa ayyam min kulli syahrin, dan 3 hari setiap bulannya. Jadi yang Rasul itu hanya saum kalau saum Asyura dan 3 hari setiap bulannya. Gitu Pak. Summa innallaha azza wa jalla farada syahr Ramadan. Baru pada tahun 2 Hijrah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum Ramadan. Fa anzalallahu taala, kemudian Allah menurunkan ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba, panjang ya ayatnya sampai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amul miskin. Faman fakana man sa'a soma wa man sa'a aftara wa at'ama miskinan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika awal tahun kedua hijrah itu tidak langsung wajib semuanya saum Pak. Jadi pada tahun 2 hijrah itu, setelah Rasul hijrah, itu hanya perintah kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Jadi boleh ketika itu milih, boleh saum, boleh tidak. Kalau seandainya dia tidak buat saum, tinggal bayar fidyah gitu Pak. Awal-awalnya tidak langsung saklek kewajiban saum. Ya. Wa man sa'aftara, barang siapa dia ingin berbuka, wa ama miskin, maka dia memberikan makanan kepada fakir miskin. Summa innallaha azza wa jalla aujaba siyama ala sahihil mukim. Barulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan saum bagi orang yang sehat dan orang yang mukim, wasabata it'ama lil kabir, dan menetapkan memberikan makanan fidyah bagi yang sepuh, alladzi la yastati'una sauma, yang dia tidak mampu saum. Fa'anzala wa jalla, turunlah ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi baru ayat faman syahida minkum syahra falyasumhu itu baru ayat yang wajib saum, ayat itu Pak. Jadi ayat yang 183 mah belum wajib saum, hanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba aladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyamam ma'dudat, gitu kan? Pak, ayat yang selanjutnya 185, faman syahida minkumus syahra falyasum. Baru ayat itu diwajibkan saumnya mah. Sebelumnya mah enggak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Jadi perintah saum itu tidak langsung saklek wajib. Seperti perintah haramnya khamar. Perintah haramnya khamar itu tidak langsung innamal khamru wal maisiru tidak langsung seperti itu, Pak. Ayat sebelumnya, sesungguhnya pada khamar itu ada manfaatnya, tapi kemadaratannya lebih besar. Kemudian wala taqrabus sholata wa antum sukara. Terus ada tahapannya sampai innamal khamru wal maisir. Jadi ada tahapannya. Jadi begitulah roh perkenankan untuk berbuka itu hanya bagi yang sepuh saja. Ya. Atau seorang yang sakit atau seorang yang safar. Nanti saya akan jelaskan Bapak Ibu. Bagaimana kalau seorang yang hamil masuk yang mana? Sakitkah? Kemudian tidak mampukah? Ataukah safar gitu ya? Ustaz anu hamil mah nuju mudik. Nah, berarti menu mudik nah nu dipilih nah. Sakitna, mudikna atau tidak mampu. Nanti Bapak Ibu saya akan jelaskan itu ya. Nanti Bapak Ibu. Oke, sekarang lanjutkan. Wa riwayatul Bukhari. Itu ada di sini ya Pak ya. Wa Abu Dawud. Imam Bukhari meriwayatkan dari dan juga Abu Dawud. Asyamu junnatun. Saum itu adalah perisai. Fa idza kana ahadukum sha'iman. Apabila di antara kalian saum fala yarfus wala yajhal. Tidak boleh rofas. Ya, rofas tidak boleh berkata-kata porno ya Bapak Ibu ya. Kalau cek Sunda mah tong cawokah. Bapak terang cawokah? Cawokah teh ucapanana rada cenderung jorok ya. Wala yajhal, dan tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan kebodohan. Tahu itu teh tidak boleh, tetap dilanggar. Itu enggak boleh, ya Pak ya. Fa imruun qatalahu aw satamahu fayaqul ini shaimun. Kalau seseorang mengajak engkau berkelahi atau seseorang mencacimu, falyaqul ini shaimun. Katakanlah aku ini saum. Jadi Bapak Ibu, saum itu ya, saum itu adalah untuk mereda syahwat amarah kita ya. Jadi falyakul ini shaimun, katakanlah aku sedang saum. Namun dalam riwayat Bapak Ibu, Rasul berperang justru pada bulan Ramadan ya. Sepengetahuan saya ada 2 perang terjadi bulan Ramadan. Satu ketika perang Badar ya, yang kedua ketika Futuh Mekah. Itu 2 perang itu terjadi pada bulan Ramadan ya. Fa ini falyakul ini shaimun marrataini, katakanlah 2 kali. Jadi saya sedang saum, angger keneh itu teh ngalonyeng cek Sunda mah ini shaimun. Lamun 3 kali kumaha apa? Lawan gitu ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi yang Rasul, jiwa Rasulullah di tangannya, la khulufu fami shaimi atyabu indallah min rihil miskin. Sesungguhnya ya, bau mulut seorang yang saum itu atyabu, lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Apa? Ya turku ta'amahu wa syarabahu, karena dia meninggalkan makan dan minumnya, wa sahwatahu min azli, dan syahwatnya karena aku. Asyamuli wa anna azibihi wal hasanatu bi asyam salihah. Saum itu untukku ya, dan aku yang akan mengganjarnya, dan aku akan membalas satu kebaikan dengan 10 kali balasan. Bapak Ibu, nanti ada penjelasan khususnya. Apa maksudnya lahulufu fami shaimi atyabu indallah? Itu ya. Bau mulut yang saum itu lebih harum di sisi Allah dibanding minyak kasturi. Kumaha apa mahamina? Mani wae uningan. Jika lamun saum bau mulutnya lebih harum dari kasturi Pak? Tentu tidak ya.
Apa ini? Nah, inilah Bapak Ibu makna mazaji. Ya, makna mazaji siga kieu teh. Sholatu rakaataini qabla subhi khairun minad dunya. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia isi-isina. Lamun di masjid Nurul Jamil misalnya nur hajin sholat subuh terus diumrohkan ya baiknya ya diumrohkan pokoknya setahun rajin sholat subuh diumrohkan itu niat nanti umroh atau sholat gitu ya. Nah Bapak Ibu makanya ini nanti ada kitab khusus yang menjelaskan hadis-hadis atau firman-firman Allah yang memang hanya difahami dengan daukun, dengan perasaan ruh yang tinggi gitu ya, Bapak Ibu ya. Nanti penjelasannya sangat panjang untuk itu ya. Nah Bapak Ibu kemudian hadis yang selanjutnya ya. Sebentar lagi nih ada. An Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Amr anin Nabi SAW dari Nabi SAW bersabda asyamu wal Qur'anu yashfa'anil abdi yaumal qiyamah. Jadi saum dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu ada 2 yang Allah berikan kesempatan memberikan syafaat selain Rasulullah ya. Selain Rasulullah ada 2 amal yang oleh Allah diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada pelakunya. Yang pertama adalah saum, yang kedua adalah tilawatil Quran. Jadi baca Quran dan saum adalah 2 amal yang kelak di akhirat akan menolong pelakunya. Ya. Jadi saum itu adalah amal yang oleh Allah diberikan dia kekuatan nolong pelakunya. Jadi kalau pelakunya misalnya pernah melakukan sesuatu yang melanggar syariat, apabila dia ahli saum dan sering baca Quran, maka kedua ini akan menjadi jalan untuk menolong dirinya. Ini hadisnya riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian Bapak Ibu, ini hadis yang selanjutnya nih halaman 2. An Ammar bin Yasir dari Ammar bin Yasir qala. Terus ada tulisan Pak? Sebab itu Pak? Oh tisadanya. Dari Ammar bin Yasir. Saya bacakan satu hadisnya ini Pak Ibu sebelum kita ada. Dari Ammar bin Yasir qala. Ada Bapak Ibu di makalahnya? Ada ya? Dari Ammar bin Yasir qala. So'ida Rasulullah SAW minbar. Rasulullah SAW naik minbar. Faqala, kemudian Rasul bersabda, amin, amin, amin. Rasul naik mimbar kemudian mengucapkan amin 3 kali. Falamma nazala kilalahu. Tatkala Rasul turun, kemudian Rasul ditanya, ya Rasul, kenapa Anda mengucapkan amin? Ya. Rasul menjawab, atani Jibril. Mungkin ada dulu ya Pak ya? Ya, maka ada dulu kemudian langsung dilanjut ya Pak ya. Maka ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Bapak orang kelas ini sekedapnya nama tong langkung ti tabu 10 ya. Ulangi lagi hadis yang Bapak punten dikawitannya. Kita mulai lagi dari hadis Ammar bin Yasir ya. Jadi Ammar bin Yasir itu adalah salah seorang sahabat Rasul yang dia memperhatikan ketika Rasul naik ke mimbar. Kemudian Rasul mengucapkan amin 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 3 kali. Hadisnya sudah populer Bapak sekalian. Falamma najala, ketika Rasulullah SAW turun, faqala, Rasul ditanya, ya Rasul, kenapa Anda mengucapkan amin? Rasul menjawab, atani Jibril, Jibril mendatangiku. Faqala, kemudian Jibril berkata, rogima anfu rojulin, sungguh merugi. Rogima anfu teh asal nama seseorang yang tidak punya hidung, ya Bapak Ibu ya, difahami weh. Sesungguh merugi seseorang adroka Ramadhana falam yukfar lahu. Sungguh rugi seseorang ketika dia mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampuni dosa-dosanya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ketika bulan Ramadan target kita mah pertama adalah terampuni dosa kita. Ya, karena apa? Karena manusia mah makhluk khata wa nisan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan dosa. Sehingga Rasulullah SAW dan umatnya diberikan kesempatan dalam setahun 1 bulan untuk mengukur dosa. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan tetap maksiat, nauzubillah, ya, nauzubillah. Sehingga Jibril berkata, rogima anfu rajulin adroka Ramadan falam yukfar lahu fa'abadallahu. Kalau seorang di bulan Ramadan tidak diampuni dosanya, maka Allah akan terus menjauhkannya. Ya. Kul, maka kata Rasul, aku berkata amin, semoga Allah ijabah. Fakultu amin, kata Rasul, maka aku mengucapkan amin. Yang kedua, rogiba anfu rajulin adroka walidayhi falam yudkhilahul jannah. Sungguh merugi seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya masih ada, tapi tidak bisa menjadikan jalan dirinya masuk ke surga. Jadi kalau masih ada orang tua
masih ada orang tuanya itu tidak dijadikan kesempatan untuk menjadi pembuka pintu surga. Fa'abadahullah. Apabila demikian, maka Allah semakin jauhkan dia. Ya. Qul, kata Jibril, amin. Ucapkan amin. Fakultu amin. Maka aku mengucapkan amin. Yang ketiga, warajulun zukirtu indahu, dan seseorang yang disebut zukirta indahu, seseorang merugi ketika disebut namamu, falam yusoli alaika, tapi dia tidak mengucapkan doa kepadamu. Sholat yusoli artinya mengucapkan doa. Kan kalau Bapak mendengarkan Rasulullah dilanjutkan dengan sallallahu alaihi wasallam, itu doanya. Kul amin, ucapkanlah amin. Fakultu amin, maka aku mengucapkan amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, maka di bulan Ramadan yang kurang lebih 2 bulan, kurang lebih sekitar 2 bulan lebih sedikit, ya, ada yang menyebutkan sekitar 80 atau 90 hari lagi kurang, bapak ibu ya. Nah, target kita adalah jadikan Ramadan ini sebagai pengukur dari kehilapan dan kesalahan kita, ya. Kemudian bapak ibu, ini kalau hadis yang selanjutnya dari Sahal bin Sa'ad, inna lil jannati baban, itu ya bapak ibu, ini sudah pada mafhum. Sesungguhnya di surga itu ada pintu yuqalu royan, yang disebut pintu babu royan. Yuqalu yaumal qiyamah, yang pintu ini kelak bapak ibu sekalian akan manggil. Aina soimun, mana ahli saum. Aina soimun, mana ahli saum. Fa idza dakhala akharuhum ughliqa dzalikal bab. Apabila masuk orang yang terakhir ahli saum, tertutup pintunya. Jadi bapak ibu sekalian, di surga kita sudah mafhum ada yang disebut dengan babu royan. Jadi kalau ada orang yang namanya royan tara saum, sahanu salah. Sahanu salah. Betak kudu ahli saum ya. Nah, kemudian sekarang bapak ibu arkanus saum. Ya. Ada di situ Pak? Ada ya. Ini saya ambil dalam kitab Zadul Ma'ad yang tadi saya sebutkan. Arkanu saum, rukun saum, lisyami ruknani tatarakkabu minhuma haqiqatahu. Saum itu ada 2 rukun, ya, yang harus dipahami secara hakikat. Yang pertama adalah imsaku anil muftirati. Yang pertama, saum itu maknanya dia menahan dari hal-hal yang membatalkan. Jadi rukun yang pertama menahan dari hal-hal yang membatalkan. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, dari mulai tulu'il fajri, terbitnya fajar, sampai terbenamnya matahari, ya. Jadi rukun yang pertama adalah saum itu imsaku anil muftirat, menahan dari hal-hal yang membatalkan. Jadi tidak banyak Pak rukun saumah, tidak seperti rukun sholat, ya. Nah, yang kedua an-niyah. Yang kedua adalah niat, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budu mukhlisina. Nah, terkait dengan niat, khusus saum Ramadan harus diucapkan. Apa? Bukan harus ditasbitkan, harus ditetapkan di malamnya, ya. Jadi bukan seperti saum sunat. Kalau saum sunat Bapak misalnya ketika pagi-pagi tidak ada makanan, kemudian sekalian saum, nggak boleh. Tapi kalau saum Ramadan, saum wajib baik itu saum Ramadan maupun saum nazar atau saum kifarat. Jadi saum wajib itu kan ada yang namanya saum nazar, itu wajib Pak. Jadi kalau Pak nazar misalnya kalau anak saya lulus di kuliahnya dan bisa bekerja dengan pekerjaan yang terbaik, saya mau saum Daud, itu pasti wajib, ya. Selama setahun sudah wajib Pak. Kalau tidak nanti harus bayar kifarat. Atau ketika tidak mampu maka dia harus bayar kifarat, gitu ya, harus bayar kifarat, Bapak sekalian. Nah, saum wajib itu
harus sudah ditasbitkan di malam hari bahwa saya besok akan saum. Sehingga kalau dia oleh saudara-saudara kita mah suka ditalafuzkan, ya. Kalau sudah tarawih biasanya suka diucapkan gitu ya, diucapkan. Bapak sekalian, dua rukun itu, satu menahan dari yang membatalkan, kedua niat, ya. Jadi hanya dua rukun dalam saum itu. Kemudian dilanjutkan, alaman yajibu, kepada siapa saum itu wajib? Asma'al ulama, para ulama sepakat ala annahu yajibu syamu alal muslimi. Satu, wajib saumah kepada seorang yang muslim, al-akil, orang yang berakal, al-baligh, yang telah balik. Jadi yang satu apa? Seorang muslim. Kedua, dia harus berakal. Ketiga, dia sudah balik. As-sahihil mukimi, kemudian dia juga sehat dan mukim. Limanya. Jadi sehat, mukim. Jadi satu, seorang muslim. Kedua, berakal. Ketiga, balik. Keempat, sehat. Kelima, mukim. Wa yajibu an takunal mar'ah tahiratan minal haidi wa nifas. Bagi perempuan itu wajib dia suci, ya, dari haid dan nifas. Ya Pak Ibu ya. Nah, nanti untuk wanita yang tidak boleh saum ketika haid dan nifas mah larangannya bukan ayat Al-Qur'an, tapi larangannya hadis Rasul, Pak. Ya, jadi ayat Al-Qur'an lu tadi, ya, faman kana maridon au ala safarin faidatun min ayami ukhor walati yutikuna fi jatun tau miskin. Nah, tidak disebutkan haid dan nifas mah. Larangan haid dan nifas saum itu dalam hadis, ya. Jadi kalau orang-orang yang bermazhab ingkar sunnah karena dia tidak mau menerima hadis, no haid oke bisa puasa. Nah, ingkar sunnah. Jadi dalam Al-Qur'an kan tidak disebutkan yang haid, Pak. Ya, hanya tadi yang berempat. Kemudian selanjutnya, falasyama alal kafirin, maka orang kafir tidak perlu saum. Wala majnun, orang yang gila tidak perlu saum. Wala sobiin, wala maridin, orang yang sakit, orang yang anak-anak tidak perlu saum. Wala musyafirin, tidak perlu juga orang yang safar. Wala haidin, tidak pula orang yang haid. Wala nufasa, tidak pula orang yang nifas. Wala syaikhin kabirin, tidak pula orang yang sudah sepuh. Wala hamilin wala murliin, tidak pula orang yang sedang hamil atau menyusui. Jadi yang diperkenankan tidak saum itu apa aja, Pak? Satu, orang kafir. Dua, orang gila. Tiga, anak-anak yang belum balik. Keempat, orang sakit. Kelima, musafir. Keenam, orang yang haid. Ketujuh, orang yang nifas. Kedelapan, yang sepuh. Ke-9 orang yang hamil, ke-10 orang yang menyusui. Jadi 10 yang tidak diperkenankan tidak saum. Ya, paham Pak ya? Jadi 10 yang tidak diperkenankan. Ayeuna kalau seandainya ada laki-laki siang hari teu puasa, Pak. Siang hari teu puasa, lebet kamu 10 ieu teh. Kafir. Henteu cenah Ustaz. Majnun itu oke atuh. Terus naon? Sobiun kira aku geus jenggotan. Maridun teu meuni tuang oge babalawakan. Terus haidun laki puguh. Nipasun henteu deui piraku, ya. Babuah cenah saihin kabirin nu geus kolot babaraha eta kuat keneh. Wala hamilin wala murniin, nu hamil boa jeung anu menyusui tah duka juga gitu. Jadi kalau ada laki-laki yang siang hari teu puasa, ya eta we lebet teh kana 10 gitu we. Gitu ya. Bapak jalmi sanes bahwa kafir gitu we, Pak. Ya. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan lagi, Pak, ya. Kemudian
Wa ba'du haula'i la siyam alaihi mutlaqan. Dari yang 10 itu ada yang tidak boleh saum mutlak, kita mengatakan ini. Siapa? Siapa Pak? Kafir. Eta mah entok mun aya papeda saum, naon dirinya puasa, gitu ya. Enggak boleh itu mah. Yang kedua, wal majnun, orang gila. Ya eta mah mutlak katanya. Kafir jeung orang gila mah tong saum. Orang gila keur tuang di rumah makan, pebelewakan, atap gede nu gelo meureun nu kitu mah. Atau orang kafir gitu gitu ya. Atau nu tilu nu sabar gitu ya. Wa ba'dihim yutlabu min walihi ayyamuru bisyam. Dan ada lagi sekelompok orang yang itu mah diwajibkan bagi walinya untuk memerintahkan saum. Jadi si walina harus ngingetin, kalau enggak dia akan ditanya di akhirat. Siapa Pak? Siapa kira-kira di situ? Asobi gitu ya. Anak-anak kita mah kudu di walina yang ngingetin ya. Jadi melatih si anak itu untuk saum. Wa ba'dihim yajibu alaihi alfitru wal qada'u. Ada juga yang wajib berbuka dan dia harus qada. Bapak Ibu yang wajib buka dan qada apa? Naon cik? Di ayat Al-Qur'an surat 83. Waladina faman kana minkum maridon au ala syafarin fa iddatun min ayamil ukhra. Jadi orang yang sakit dan orang yang safar itu tidak boleh fidyah. Ya Bapak Ibu, orang yang sakit dan safar tidak boleh fidyah. Kudu naon? Qada. Jadi tidak boleh Pak, saya bilang fidyah wae bayar tuh itu bisa. Ya. Kemudian wa baduhum yurakhasu lahu fil fitri wa yajibul fidyah, dan yang lainnya dirukhsahkan dia berbuka tapi wajib fidyah. Di mana? Saykhun kabir yutikun nahu fidyatu miskin, itu ya Pak. Orang yang sepuh yang dia itu sudah tidak mungkin saum. Ya itu mah kudu fidyah. Tidak bisa kudu qada. Sekarang wanita hamil dan menyusui masuknya mana? Bapak Ibu, wanita hamil menyusui masuknya mana? Abdi mah pamangket Ustaz, kan gaduh istri, ya gaduh putra ini ya. Wanita hamil menyusui masuk kedah kodyo, kedah kodo, atau kedah fidyah? Ustaz, kodo sareng fidyah wanya teu bisa gitu atuh. Dalam syariat Pak kudu jelas Pak. Kalau dia kodo misalnya teh terus fidyah, kan tos kodo mah teu kudu fidyah atuh. Kanggo naon kodo? Kalau fidyah mah. Ya. Halo. Ya, makanya orang yang hamil dan menyusui mah sebagian ulama, jumhur ulama mengategorikan fidyah. Waladina yutikunahu fidyatun ta'amul miskin. Ya. Tapi cenah usah eta kiat kene ibu-ibu teh Allah menyusui tapi saum. Jika ada nyusuan nggak batalkan saum teh. Bapak Ibu, Bapak-bapak, Ustaz Dawi mah teu pernah nyusuan. Ih, cik abi gini sama bapak ya. Ari nyusuan nggak batalkan saum teh. Henteu Pak, sejuan Pak. Karena yang membatalkan saum itu adalah memasukkan makanan ke tubuh kita. Jadi idkhalut ta'am, idkhalus surb ila batn. Memasukkan makanan minuman ke tubuh kita. Ari nyusuan masukkan tuangan gitu. Henteu. Jadi nyusuan mah teu ngabatalkeun. Tapi kalau dia khawatir anaknya bisa menjadi sakit karena dia saum, nah eta fidyah nanti. Sehingga wanita hamil atau menyusui itu boleh
sehari saum, 2 hari berbuka. Nah, jadi nu ngafidiahan nama anu teu saum lah. Karena sebab bentuknya. Nah, jadi kalau dia misalnya berat sebulan full dan dia masih mampu saum, boleh selang sehari, selang 2 hari, gitu ya. Karena kalau terus-terusan bisa memandaratkan kepada buah hatinya. Bapak sedayana tamat sudah pembahasan prolog teh. Nah, nanti pertemuan selanjutnya saya tentang ibadah-ibadah afdholiyah di bulan Ramadan apa saja yang selalu Rasul lakukan dalam kitab Jadul Ma'ad. Jadi Pak Haji, saya hanya mampu ngejelasin dari satu kitab aja gitu ya. Artinya saya kalau mengcombine dengan berbagai kitab nanti khawatir Bapak Ibu jadi bingung nantinya ya. Jadi saya lebih baik ambil satu kitab Zadul Ma'ad, tulisan Ibnu Qayyim Jauziyah, kemudian Hadjus Sari yang saya share kitabnya itu bagaimana ibadah Ramadan Rasul ya dalam kitab Hadjur Rasul gitu ya. Nanti Bapak Ibu yang bisa menginterpretasikan, kemudian Bapak Ibu yang bisa nanti menyimpulkan kira-kira mana seperti apa gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu minimal kita jadi bekal ya. Saya berharap Bapak Ibu juga sehat dan terus meningkatkan spirit untuk terus beramal soleh. Sekali lagi jangan sampai futur dalam ketaatan. Kalau sampai futur dalam ketaatan Bapak Ibu diikuti, jadi futur itu ada rasa malas dalam menjalankan ketaatan. Kalau Bapak Ibu bapak sering tahajud, sekali tahajud baiklah tahajud mending nonton Piala Dunia 4 tahun sekali Piala Dunia mah tahajud Bapak Ibu nanti teh akan terbiasa jadi tahajud. Itu setan mah ya. Bapak Ibu sering ngaji sekali kentong ngaji ini mah da bae we kita aya deui halangan jadi teu ngaji. Pengajian sekarang Bapak masjid-masjid mudah-mudahan di Nurul Jamil Istiqomah terus. Sekarang itu sulit lagi mengumpulkan jamaah. Kenapa? Karena 2 tahun teu ngaji. Sulit lagi itu sekarang Pak. Ya, ditambah ada teknologi kan Zoom akhirnya mah di rumah kerja kalau udur sehari ya, kalau udur sehari beda lagi. Kalau maafkan. Ya. Orang yang sholatnya beranggang, itu ya, anggang. Nah hayang rapat teh hese. Itu strategi Yahudi luar biasa gitu kan. Makanya kita mah Allah saja. Ya Allah lindungi kami ya Allah. Kemarin ke Istiqomah Pak Haji Ustaz Zainul Akbar ke Istiqomah nanya ke saya, Ustaz, kenapa sekarang jamaah teh ya hese di nama kamar aja teh? Mungkin efek dari 2 tahun gak ngaji gitu ya. Kata Ustaz Zainul Akbar gitu ya. Karena sudah kan di mana-mana pasti banyak jamaahnya gitu. Tapi ketika itu wallahu alam. Tapi mudah-mudahan sekarang kalau Nurul Jamil mau 1, 2 orang terus ngaji, istiqomah itulah yang pahalanya besar. Wallahu alam. Abdi sumangan di Balai Endah kan jauh-jauh. Berapa orang di itu semua gitu ya. Ya apa kita fastabiqul khairat ya Pak ya. Jadikan akhir hidup kita dalam ketaatan. Saya suka ingat itu sabda Rasul. Man aroda abdin khairan istamalahu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka ku Allah akan dia melakukan amal. Para sahabat bertanya, Mas tak malu ya Rasul? Amal apa ya Rasul? Kata Rasul, dia melakukan amal soleh di penghujung akhir kehidupannya. Jadi kalau gitu nu husnul khotimah mah ketika di ujung akhir kehidupannya teh keur ngalakukan amal soleh. Dan kita tidak tahu kapan kita wafat. Tapi kalau kita sedang di masjid, lagi ngaji, lagi ta'lim, ibadah ke tanah suci, ngantunkeun we, nu kitu husnul khotimah. Jadi kalau ada orang yang wafat, sudah wafat, kemudian berdoa semoga husnul khotimah. Jadi hati ke keluarga nama. Emang dulu orang kan husnul khotimah gitu. Karena husnul khotimah mah bagi yang hidup, bukan bagi yang wafat. Wallahu a'lam bishawab. Bisa ini pada pertarasan nanti atau kayak pertarasan lah. Kayak pertemuan selanjutnya bajinya. Sekapai baji. Satu aja. Oh, mengapa baji? Misalnya
Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya masih ingat dulu itu bukan di sini barangkali ya. Ada satu keluarga, dia tinggal di luar negeri, dia tidak mampu saum di sana. Artinya karena pekerjaan dan seterusnya. Kemudian keluarganya mengirimkan uang sebagai fidyah. Tidak mampu sahur ya. Iya, karena posisinya di negara barat Iya. yang bagaimana katanya dia tidak sanggup untuk kalau di daerah seperti Kanada di sana kan Lama. waktunya panjang Iya, gitu kan. iya. Seperti pada bulan tertentu kan kalau musim panas itu kan lama sekali. Siangnya lama sehingga daripada dia tidak malamnya. mampu. Waktu itu dikirimlah uang sebagai fidyah. Jadi sebagai DKM gimana tuh? Bisa jadi saya lupa lagi terjadi. Jadi ketemuan jadi kayak lumayan hukum naik gitu ya. Guru saya Ustadz Ikin pernah ditanya. Ini mas sebagai contoh aja. Ustadz, kan kewajiban saum teh bagi seorang muslim ya Ustadz. Seorang yang sudah balik, sudah bermuslim, balik, berakal, kemudian dia sehat, jasmani rohani. Terus dia sedang di bulan, terang di bulan Pak. Itu yang ini anteh gitu kan. Ramadan ada, kumaha saumna? Halo. Ramadannya ada, kumaha saumna tah? Dia sedang di bulan, mungkin dia seorang astronot atau apa gitu ya. Itu guru saya. Jangan sah pengalaman. Nya mun aya nu kitu atuh Ustaz. Kayaknya mun aya mun ujang kan itu tah ka bulan tanya ke anak gitu ya gitu. Kalau guru saya pesannya kayak gitu. Tapi kalau Pak Haji mah itu kasus ada ya Pak Haji ya. Ada kasus seperti itu. Bagaimana orang yang di Kanada atau di Eropa ya yang ketika musim panas mah lama siangnya. Bisa 15 jam paginya, bisa 16 jam itu ya siangnya itu. Ya. Sedangkan kalau di Indonesia sahur berapa jam? 12 sampai 13 jam ya Pak ya? Ya kurang lebih seperti itulah 12 sampai 13 jam. Pernah diantar atau nungguin adzan wae gitu ya. Nah, makanya Pak Haji, fatwa terbaru ya, fatwa terbaru dari MUI kalau nggak salah dan fatwa dari jumhur ya, apa saya pernah baca dari fatwa, saya pernah baca pokoknya apa MUI atau Dewan Hizbah ya, maka orang yang di negeri kemudian di negeri itu dia lama waktu siangnya, maka diukurnya adalah dengan negeri yang terdekat. Menurut orang yang Malaysia gitunya, mucaket yang tetangga, dan muslim yang terdekat, yang normal, gitu ya, yang normal. Itu kalau yang pernah saya tahu. Kemudian juga kalau seandainya dia safar, kan safar tuh boleh tidak sahur. Paling kalau nggak ganti seberapa? Sebulan gitu ya. Kalau dia safar. Sekarang kalau seandainya dia nggak sahur kemudian fidyah, itu nanti ditanya, apakah termasuk waladina yutikunahu fidyah itu tau miskin? Apakah masuk ke dalam orang-orang yang tidak mampu? Waladina yutikunahu kan tadi faman kana minkum maridon au ala safarin faidatun min ayami ukhra gitu kan. Waladina yutikunahu kan itu ya. Waladina yutikunahu fidyatun ta'amisin. Apakah dia termasuk orang yang tidak mampu? Karena orang yang tidak mampu ragamnya banyak. Bapak ayah pada mal berat kuli bangunan atau di barang-barang tambang. Kalau orang yang kerja di lepas pantai yang tambang itu Pak, atau di logam itu Pak, yang pelebur logam itu Pak, panas santai luar biasa. Itu kan dia Pak kalau kurang cairan dehidrasi.
Kalau kurang cairan itu dehidrasi Pak, bahaya itu buat tubuhnya. Sehingga dia mah harus minum. Kalau nggak gitu bahaya. Nah, kalau orang yang bekerja seperti itu, maka menurut Hasan masuk kepada waladina yutiquna fidyatun miskin. Jadi tidak hanya yang sepuh yang usia sudah lanjut, ya. Orang yang bekerja berat juga bisa termasuk itu. Atau misalnya seorang yang bekerja bangunan yang dia memang hidup matinya di situ gitu ya. Ya, itu walidnya yutiqunahu. Makanya nanti yang Bapak tanya itu waladi yutiqunahu nanti faktor apa? Karena kalau seandainya faktornya lama, biasanya jumhur ulama mah cari kepada waktu negara yang terdekat dengan dirinya. Gitu ya. Talimah tadi saya ngawalan tah Pak Haji nu eta mah. Kira ditaruh salah kan itu naon penyebabnya. Maka Pak Haji. Tapi we lain mah. Sana jawaban. Saya ditransfer misalnya. Maka Pak Haji. Waalaikumsalam kan. Bisa Ya tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya pernah ngalamin sendiri Pak, Ya. pengalaman. Ya bagus Pak pengalaman. Ya, jadi tahun 2016 saya kebetulan berangkat umroh Ya. dari Jakarta ke Mekah ke Jeddah. Nah, pembimbing saya waktu itu menggunakan jam Indonesia. Jadi dia hitung jam buka di Jakarta di Indonesia itu, terus sebelum sampai di Mekah kan masih siang, Betul. kan beda 4 jam. 4 jam. Terus kami disuruh buka, Ya. ini sudah waktunya. Ya, saya ikut aja karena pembimbing kan. Ya. Tapi ada sebagian juga jamaah yang lain tetap menggunakan jam Mekah. Jam Mekah, Ini betul. pertanyaan Bapak besar. Nah, terima kasih Ustaz. Ya, betul. Kasus ya itu mah kasus luar biasa itu. Bapak berarti umrah ketika Ramadan ya? Ramadan ya. Ramadan. Bapak itu kasus itu. Ya, betul itu. Setar itu paket WIB apa? Waktu Indonesia Barat. Ya, ketika penerbangan itu WIB Pak. Ya. Seberapa jam sok eta WIB? 8 jam kan? Kalau direct langsung Jeddah Jakarta Jeddah Pak Haji 8 jamnya? 9 jam itu. 9,5 jam. Ya, 9 atau 9,5 jam ya. Itu kalau seandainya ke transitnya beda dengan yang transit ya Pak ya. Kalau transit mah bisa macam-macam ya. Kalau yang direct langsung itu bisa saja kita berangkat dari sini misalnya. Jadi sahur lah tuh. Nah, sahur mungkin berangkatnya kan kita lebih cepat 4 jam. Ya. Jadi Indonesia itu karena di timur jadi lebih cepat 4 jam Pak. Ya. Kita berangkat taruhlah misalnya jam 2. jam 5 lah. Sahur. Atau misalnya jam 5 ya Pak. Berarti jam 5 genap 7 8 9 10 11 12 1 2 jam 14 ya. Ya. Jam 14 Indonesia ya. Dikurangi gue 4 jadi berapa? 42 jam 2 jam 1 jam 11 kan? Di Arab itu jam 11. Nungguan deui kan tambah 4 jam deui tah. Sehingga istihad Ustadz itu menggunakan WIB di Indonesia. Nah, belum menjawab belum saya jawab ya. Masalahnya saya waktu itu kayak nggak jelas. Iya, belum saya jawab. Karena dia sudah pembimbing juga Ustaz juga. Iya. Ustaz juga. Silakan ditanya boleh. Tidak. Nah, namun perhatikan Pak, dalam hadis disebutkan, faman kana dalam Al-Quran tadi ayatnya sebentar ayatnya tadi teh ini ya
Faman syahida minkum syahra. Ya, itu ayatnya. Yang itu wajib saum teh pas ayatnya apa? Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang kau ada di tempat itu, falyasum, maka saum. Jadi di tempat yang kita ada di situ, maka timbul dua ijtihad itu. Satu karena setarna WIB di Indonesia, kedua iya di Mekah ya. Kan orang teh kudu ngikuti tentang ngikuti Indonesia kan, nah lohor ngikuti Indonesia gitu. Bapak lamun lohor ngikuti Indonesia dengan di Mekah, berarti kita lebih duluan berapa? 4 jam kita lebih duluan. Itu kan? Lebih duluan 4 jam, ya. Sehingga kalau seandainya dia misalnya 4 jam, ayeuna lohor jam 12, berarti kurangi 4. Dikurangi 4, berarti jam 8 ya sholat. Pada waktunya bukan? Bukan. Ya. Makanya kalau itu ada dua ini makanya Bapak, kalau saya sih dulu karena sedang safar ya, rusok safar karena sedang safarnya, kalau mau kuat terus aja tambah. Karena kalau ukur waktu Indonesia, saya belum mendapatkan keterangan di negeri ngikut. Jadi berangkat dari Indonesia kudu buka ngilu Indonesia, kita belum dapat keterangan. Bapak Ibu ya. Walau alam kalau saat itu mendapatkan keterangan yang lain, walau alam. Cuma kalau lihat ayat ini, di situ kita berada, maka kita harus ikuti waktu itu. Beda dengan saum tadi. Kalau saum yang terlalu lama, jumhur ulama mengikuti yang dekat, tapi dekatnya kan dengan bersebelahan dengan di situ, ya, bersebelahan dengan di situ. Dan bahkan ada yang menyebutkan keumuman saja 12 atau 13 jam. Jadi kalau di kita mah MUI-nya gitu nentukan. Ya, Pak, masalah itu akan terus ada. Makanya harus terus belajar dari jadinya, Pak. Itu ya. Luar biasa, Pak. Aja kan seperti itu. Luar biasa, itu pengalaman benar, Pak, ada yang kayak gitu. Bahkan ada yang sehari hilang, Pak. Jadi ketika ada orang dari Eropa kemudian mau ke Amerika, ayah sehari ical karena di perubahan waktu kan seperti itu, ya, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Pak Haji, kalau yang kayak gitu, kalau saya mah mengikuti waktu yang di setempat, ya. Tapi kalau ada ustadz yang mengikuti ijtihad ke Indonesia, mungkin dia dapat keterangan yang lain, wallahu a'lam ya. Cuma memang itu kasusik yang perlu dikaji. Ya. Biasanya kalau di pesawat kan suka diingatkan waktu buka kalau Ramadan biasanya. Ya, biasanya. Makanya kalau Saudi Airlines, kalau waktu buka yang di negara yang di situ, ketika dia posisi di mana ya? Di kan Pak ada route map itu ya? Ada route map itu kan? Oh, di sini nih. Saya kan apalagi kami kalau pembimbingan harus tahu jadwal sholat, Pak. Terutama sholat kan ada di pesawat pada siang dan malam ya saya nih. Ya teman, gitu Pak. Sebut aja gitu jamaah tuh. Sehingga kita harus tahu roadmap itu, ya. Untuk ada roadmap saya gitu. Saya suka ngobrol apakah kamu tahu waktu sholat gitu ya? Suka gitu. Tapi kalau ke Mekah, ke Madinah makan banyak yang muslimnya ya, gampang seperti itu. Wallahu a'lam. Sekali lagi kalau saya ikut biasanya ke fatwa yang kita mungkin di tempat itu. Di penerusan itu selalu bukti jam 8. Bias Pak Haji? Bias. Mangga. Bisi desa kulem. Bapak mangga. Cuma nambahin aja, kalau setahu pengetahuan saya, kalau posisinya kita berbuka itu kan sesuai dengan daerah yang berlaku. Itu kan bisa terbalik. Kalau posisi kita di sini, kita ke Papua, maka kita kan lebih cepat. Lebih cepat, Kalau kurangan. ketika kita menjumpai maghrib, maka berbukalah. Iya. Atau itu hadis atau mana ada itu. Kalau kita posisinya di sini kok pindahnya
ngikutin arah. Nambah. Jangan langsung. Itu udah resiko. Ketimuran Istilahnya waktunya nambah gitu. Betul. Terus kemarin di tahun kemarin ada di grup Nur Jamil kalau salah, ada yang nggak tahu daerah mana ya. Ketika berbuka jam 6 di sananya harusnya berbuka itu dengan sahurnya itu setelah sholat, kalau nggak salah sholat tarawihnya. Ketika selesai sholat tarawih langsung sahur langsung puasa lagi. Ada itu. Nah itu kan kembali ke manusianya masing-masing. Nggak mungkin Allah akan mematikan orang dengan istilahnya berpuasa itu. Pasti kan dimudahkan oleh Allah kayak gitu. Nggak mungkin istilahnya dengan puasa pun sampai panjang waktunya sehingga dia mati. Nggak ada istilahnya untuk itu. Tapi memang bisa aja. Tapi kan sesuai dengan kondisi manusianya. Kalau memang benar-benar nggak mampu, sekalipun itu baik kerjaan maupun dia udah sepuh, ya bisa aja hukum itu berlaku. Gitu, makasih. Ya terima kasih Pak. Memang kasus itu Pak. Jadi di negeri yang kita ke Papua gitu ya. Berarti nambahannya nambahan 2 jam gitu ya. Bonus kan? Kurangan 2 jam. Jadi Bapak ya, jadi Bapak hayang buka kaditu adalah anak pesawat. Ya nanti baliknya keimanan. Seperti jarak safar Pak. Jarak safar itu kan nanti baliknya keimanan. Kan sekarang itu diantara ciri kiamat itu wayataqarrabul zaman gitu ya Pak. Kan saya di zamanun kelak akan ada masa wayataqarrabul zaman. Jadi waktu teh nyaketan gitu. Jika ini kan abdi ke Balaenda itu dia ke Balaenda bisa 2 jam, 3 jam pun macet, kamu banjir. Tapi mun ka Garut sejam bisa lewat Kamojang gitu. Jaraknya kan itu masih berapa puluh kilo kayak dia. Makanya nanti istafti binafsi, fatwa lah dengan diri. Kita mau ukurannya keimanan kan. Jadi ketika sahur teh mana? Jadi tidak boleh tasawuf teh mana nungguinah ya. Sebatas orang yang tasawuf itu kan harusnya dia kodok, tapi dia kena video. Untuk numpang harap ya, untuk numpang harap video apa terus ya, seperti orang yang ngaku dosa untuk numpang duit nah tuh pasti aku surga langsung gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak segitu aja ya. Terima kasih masukannya Pak. Memang seperti itu kasus-kasus ini. Makanya tidak boleh kita berhenti untuk terus belajar ya. Bapak Sarjana hatunun karena para tosalana yang benar hakikatnya dari Allah, yang salahnya kapan saya mohon maaf. Kapa haji hatunun terus kesan terus pesantren kalau abdi ka dieu nyaoge kasih kabatas kemampuan. Tapi mudah-mudahan sing janten pahala. Insyaallah. Hatunun ka Paswandaya di Seklasiron, kepada Bapak Ibu yang ada di rumah juga terima kasih atasnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat dan bisa kembali lagi berkumpul di masjid yang kita cintai ini. Astagfirullahaladzim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pertemuan selanjutnya Bapak Ibu kita akan membahas juga nanti ibadah-ibadah di bulan Ramadan dan kasus-kasus yang seperti Bapak tadi. Ya, wallahu a'lam. Mudah-mudahan kau yuswaan. Ya. Pak Haji nuhun ya. Assalamualaikum.